Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak langsung ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada hari ini. Hasto memilih bungkam usai menjalani pemeriksaan. Ia menyerahkan kepada kuasa hukumnya, Magdir Ismail, untuk memberikan keterangan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah rampung memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku pada Senin siang. Usai diperiksa selama sekitar 4 jam, Hasto tak ditahan. Keluar dari Gedung Merah Putih, Hasto tak memberikan keterangan apapun kepada awak media. Namun, pernyataan disampaikan oleh Magdir Ismail sebagai pengacara Hasto Kristianto. Sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan akan menyerahkan surat ke pimpinan KPK yang bakal dititipkan lewat penyidik saat ia menjalani pemeriksaan. Hasto berharap pimpinan KPK mempertimbangkan upaya hukum yang sedang berjalan, yakni proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Hasto Kristianto adalah tersangka ke-6 dalam kasus mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Selain Harun dan Hasto, 4 nama lainnya adalah Wahyu Setiawan, Doni Tri Istiqomah, Agustiani Tio Fridelina, serta Saiful Bahri. Wahyu, Agustiani, dan Saiful telah dijatuhi vonis penjara. Lantas apa yang membuat KPK masih belum menangkap dan menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Padahal sebelumnya KPK sudah menggeledah 2 rumah Hasto di Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, KPK juga sudah memeriksa sejumlah saksi seperti mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, hingga mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal. Tim TV One mengabarkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku. Namun, usai pemeriksaan, Sekjen PDI Perjuangan itu tidak langsung ditahan. Padahal sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah Hasto di Bekasi dan Jakarta Selatan. Apakah tidak dilakukan
penahanan lantaran tim penyidik KPK belum yakin dengan alat bukti yang mereka miliki, atau Hasto tidak ditahan lantaran ia mengajukan pra-peradilan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK M. Praswat Nugraha yang saat ini sudah ada di studio. Selamat petang Mas Praswat. Dan juga sudah ada kuasa hukum Hasto Kristianto, Bang Yohanes Oberlin Tobing. Selamat petang Bang Yohanes. Selamat petang, Mbak. Dan telah berhubung bersama kami melalui Zoom juga pakar hukum pidana UNER Profesor Nur Basuki Minarno. Selamat petang Prof. Nur. Ya. Selamat petang Mbak Windy. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Hasto Kristianto, namun dalam pertimbangannya tidak menahan. Bang Praswat, apakah Anda bisa menceritakan apa yang menjadi pertimbangan dari penyidik KPK untuk tidak dilakukannya penahanan terhadap Hasto Kristianto, Bang Praswat? Ya, Bang Windy. Jadi dari tadi pagi ya teman-teman media saya sampaikan di Indonesia Pagi dari jam 7 itu ada dua kemungkinan hari ini kalau ditahan, artinya ada kalau ditahan artinya dia akan agak lama. Jadi mungkin akan ada BA banyakkan BA penahanan, BA sita dan lain-lain segala macam. Itu pasti agak lama. Kalau nanti kita lihat selesainya agak cepat, artinya hari ini memang tidak dilakukan proses penahanan, hanya dalam proses dalam tahapan membalik keterangan dari berita acara keterangan saksi ke berita acara keterangan tersangka. Jadi memang hari ini tergantung dari kesiapan. Saya melihat begini, karena ini sprindiknya ada dua, Mbak. Jadi sprindiknya ini beban pembuktiannya pun dua. Jadi sprindiknya 152 itu pasal 21, 153 bersama-sama Harun Masiku memberikan uang suap, pasal 5 ya, 5B atau C lah. Jadi ini beban bukti yang kedua. Jadi saya bisa memahami rekan-rekan saya di KPK pasti wajib melaksanakan, mengurai kembali tuh satu-satu semua saksi-saksi yang ada di persidangannya Wahyu, persidangannya Saipul misalnya itu dan lain-lain, itu harus diurai lagi di satu-satu, dibunyikan untuk keterangan perkaranya, untuk dibunyikan sebagai saksi di perkaranya Pak Hasto. Dan dua ya, ingat ya, jadi satu kali dia diperiksa untuk 152 sprindik, satu kali dia diperiksa di 153. Jadi dua kali. Jadi satu saksi akan memberikan keterangan dua kali dalam setiap tahapannya. Jadi tapi ini hal yang lumrah, ada sprindik suap, kemudian sprindik perintangan penyidikan, rumah sudah digeledah, barang bukti sudah diamankan, belum ditahan, ini hal yang sangat lumrah atau ada hambatan sebenarnya? Kalau kita bicara sprindik, itu metodologinya dia kan Labangdik, lahirnya di laporan perkembangan penyidikan. Kenapa dia lahir di laporan perkembangan penyidikan? Karena seperti tadi, jadi perkaranya Wahyu kan sudah selesai. Yang hidup ini sprindiknya Pak Harun Masiku. Jadi semua sprindik yang 5 tahun yang lalu pada saat operasi tangkap tangan itu semuanya sudah selesai dan sudah inkrah. Yang masih buron ini Pak Harun Masiku sampai sekarang. Jadi sprindiknya masih hidup sampai sekarang. Maka dari sprindik yang hidup tersebut dibuatlah laporan perkembangan penyidikan yang dilaporkan tanggal 18 Desember, digelar perkara tanggal 20 Desember dan 23 Desember akhirnya keluar status tersangka. Jadi jangan sampai misleading kita nih, karena kan perkara pokoknya udah beres, perkara pokoknya Pak Harun Masiku masih buron. Makanya ketika kemudian teman-teman penyidik menemukan alat bukti baru terkait dengan dalam proses buronnya Harun Masiku ini, dalam proses pencarian Harun Masiku ini ditemukanlah alat-alat bukti baru yang merujuk pada misalnya yang dalam seperti yang kita tonton bersama, Ketua KPK Pak Setio sudah menyampaikan ada misalnya perintah untuk merendam HP, terus ada perintah untuk ada duit beberapa uang yang kemudian itu katanya berasal dari Pak Hasto, dan itu tentu saja harus dibuktikan oleh KPK. Selanjutnya nanti kita lihat minggu depan di pra-peradilan apakah kemudian KPK secara material menerima bisa menggelar seluruh alat bukti tersebut di pengadilan. Nanti kita lihat karena ini dua sprindik, jadi agak berat memang. Jadi saya hitung-hitungan tadi pagi, saya pikir kalau langsung ditahan sekarang karena ini dua-duanya
ancamannya 5 tahun, dia cuma 20-40, nggak bisa 120 dia. Kalau ancaman di atas 5 tahun baru dia 120, 20, 40, 30 masa penahanannya. Jadi maksimal dia mentok. Kalau ini cuma 60, jadi teman-teman KPK mungkin ini sekali lagi Mbak Windy, jadi mereka sedang berhitung secara teknis, administratif, lalu mengumpulkan saksi-saksi seluruh perkaranya Pak Wahyu, diperiksa ulang satu persatu, dibunyikan lewat 2 sprindik. Nah ini butuh waktu pasti. Nah, dengan diperiksanya para saksi kembali dan juga dengan alat bukti yang saat ini telah diterima oleh penyidik KPK, Prof. Nur, kami ingin mengetahui apakah dengan tidak ditahannya Hasto Kristianto ini mungkinkah karena memang KPK ini belum memiliki alat bukti yang cukup ataupun belum ada keyakinan dari para saksi yang membuktikan bahwa memang Hasto Kristianto ini harus ditahan, Prof. Nur. Ya, terima kasih Mbak Windy. Jadi yang perlu kita pahami bahwa penahanan itu adalah diskresi dari aparat penegak hukum. Ya, perlu atau tidak menahan itu diserahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum. Yang perlu kita ingat bahwa di dalam melakukan penahanan itu harus ada alat bukti yang cukup. Dan yang kedua harus memenuhi syarat objektif. Syarat objektifnya yaitu diancam pidana 5 tahun. Dalam kaitan dengan ini, kasusnya Pak Hasto itu pidana korupsi jelas itu di atas 5 tahun. Kemudian Pak Hasto sudah dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka. Maka kita bisa pastikan bahwa alat bukti yang dipunyai oleh KPK sudah cukup. Karena terbukti bahwa KPK sudah menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Sehingga di dalam hal ini, menurut pendapat saya, ditahan atau tidak ditahan, itu tidak terkait dengan bukti tak cukup, tapi itu terkait dengan diskresi dari KPK itu sendiri. Kalau dalam konteks yang sekarang, Prof. Nur melihatnya kenapa tidak ditahan kalau memang alat buktinya sudah cukup, kalau kata Prof. Nur tadi? Halo? Prof. Nur, jadi menurut Prof. Nur ini diskresi penyidik KPK. Tapi kenapa tidak ditahan kalau memang alat buktinya sudah dianggap cukup? Halo? Prof. Nur mendengar suara kami? Baik, sepertinya terputus. Kita ke masih tersambung, Prof. Nur? Ya. Kalau menurut Prof. Nur ini diskresi KPK, kenapa tidak ditahan kalau memang alat bukti sudah cukup? Prof. Nur? Ya barangkali seperti yang disampaikan oleh mantan penyidik KPK tadi, Mas Pras tadi, karena ada 2 sprindik, ya, sprindik 152 dan sprindik 153. Barangkali pada hari ini itu adalah memeriksa sprindik 152. Baik, komunikasi dengan Prof. Nur seperti akan kami perbaiki. Kita boleh ke Bang Johannes. Bang Johannes yang kabarnya ikut ke ruang substansi penyidikan, kasus suap dan juga perintangan penyidikan. Menurut kuasa hukum, kenapa Hasto tidak ditahan? Karena ekspektasi publik sepertinya Hasto ditahan hari ini. Nah, kalau soal ditahan atau tidak kembali lagi tuh, itu kan kewenangan penyidik. Yang pasti kami sangat taat di seluruh proses yang ada. Tapi sebelum itu perlu saya sampaikan dulu nih, yang kami datang pagi kami lebih awal, 9.30 kami sudah sampai. Terus kami sudah ada siap tuh, ada ratusan lawyer, bahkan ribuan masyarakat, bahkan simpatisan yang mendukung mengawal Pak Hasto ke KPK. Nah, jadi dari 3,5 jam pemeriksaan itu, saya kira memang keyakinan kami memang bahwa sepanjang kita berpegangan pada putusan pengadilan yang sudah ingkrah itu, memang sampai hari ini kan tidak ada muatan muara perkara yang dikait-kaitkan terhadap Pak Hasto. Kami masih berkeyakinan sampai sejauh itu sih. Jadi artinya bahkan ketika dipanggil kembali tuh, si Wahyu Setiawan dipanggil lagi, Tio dipanggil lagi, bahkan mantan penyidik KPK yang bernama Ronald itu dipanggil lagi diperiksa. Nah ini apakah memang teman-teman penyidik KPK masih kurang bukti atau apa? Nah sampai terakhir di penggeledahan juga kan, di penggeledahan saya yang hadir di situ. Kebetulan saya sendiri ada 16 penyidik KPK.
Nah, pada waktu yang mau diambil juga, ya jujur sampai saya juga terakhir kan preskon juga terkait satu ada flash disk, yang kemudian ada catatannya Mas Kusnadi, ya kan? Nah, sementara di KUHP itu kan diatur tuh di pasal 30 dan 38 soal penyitaan dan penggeledahan itu terkait yang ada materi perkaranya terhadap yang sedang mereka kerjakan. Dari dua barang bukti itu memang ya kita yakin karena kita sudah tanya juga kepada putrinya Mas Hasto. Kita tanya ke Mas Hasto juga, itu flash disknya gimana, mereka juga nggak mengaku itu. Nah, jadi saya kira tapi apapun ceritanya, ya kami akan tetap taat, akan kami ikuti seluruh prosesnya. Bahkan tadi pemeriksaan itu tadi 3,5 jam, 9 pertanyaan. Artinya dalam pertanyaan-pertanyaan itu justru yang sekarang lagi mereka minta penyidik KPK soal minta tolong soal keabsahannya legal standingnya Sekjen ini, tolong disiapkan SK pengangkatannya. Terus kemudian tolong kami disiapkan jurisprudensi yang pernah kita ajukan dulu terhadap Mahkamah Agung dulu kan putusan itu, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa, ya kan, fatwa yang seharusnya ini diserahkan kepada KPU untuk dilaksanakan. Nah, jadi dari 9 pertanyaan kurang lebih 3,5 jam kami nyampe pagi, begitu nyampe mendaftar hujan deras, begitu kita mau pulang juga tadi hujan berhenti. Ya sepertinya sih memang bumi juga mendukung keberadaannya Mas Hasto hari ini, kan gitu ya. Dengan adanya dua perkara tentunya kita sudah mengetahui bahwa ini adalah merupakan alat bukti yang cukup. Tapi apakah alat bukti yang diterima oleh penyidik KPK ini cukup kuat?